Shalom, kita bertemu kembali ke dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Saudara-saudara terkasih, kita akan disirami firman Tuhan untuk saat ini. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, ketika Engkau izinkan kami bertemu di tempat ini, dimanapun kami berada. Terpuji namamu Tuhan, ketika Engkau izinkan kami berseru melalui firman Tuhan pada saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini 16 Juni 2025. Saya ambil dari Amsal 3 ayat 25 sampai ayat 26. Firman Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik. Bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sadar nggak kita dalam hidup ini banyak hal yang terjadi yang membuat kita merasa ketakutan. Bahkan bisa kita katakan di tengah-tengah hidup ini banyak kejadian-kejadian yang sering membuat kita ketakutan, gelisah. Bahkan banyak hal yang kita pikirkan dalam hidup ini membuat kita khawatir dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang membuat demikian, kita pastikan bahwa setiap manusia tidak pernah bersiap menghadapi satu masalah. Setiap orang tidak pernah bersiap menghadapi suatu persoalan. Tetapi manusia selalu siap menghadapi sukacita, bahkan kesuksesan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ibaratkan dalam satu pertandingan. Kenapa seseorang bisa kecewa ketika pertandingan terjadi dan dia mengalami kekalahan? Satu hal, tidak siap menerima kekalahan. Tidak siap, tidak mempersiapkan diri menuju kekalahan. Oleh karena itu, kekalahan datang, kekalahan terjadi, maka kekecewaan yang datang. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita juga demikian. Bahwa hidup ini yang tumbuh dalam pemikiran kita adalah hanya sukacita. Apa yang terjadi di hari esok dalam pemikiran kita adalah sukacita. Sehingga dalam hidup kita ini tidak pernah menginginkan, bahkan mempersiapkan diri untuk kegagalan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, inilah yang sering membuat kita merasa takut, merasa khawatir, dan bahkan bimbang dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini mau menyatakan, ternyata ketika kita bersiap dengan apa yang terjadi, lalu apa persiapan kita? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk hari esok? Hanya satu tugas kita, penyerahan dan kepasrahan kepada Allah. Karena Dia akan membuat segala sesuatunya baik. Maka persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup kita, mari kita artikan itu adalah sebagai proses hidup. Bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Baiklah kita mengartikan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, jangan kita anggap itu hukuman. Kalau itu kita anggap hukuman, maka kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi kalau kita itu anggap sebagai proses dalam hidup kita ini, maka penuh keyakinan, maka kita tidak akan takut. Berserah kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita ini, berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang bisa kita katakan menghadapi satu masalah, manusia itu tidak sanggup. Banyak hal persoalan yang terjadi ke dalam diri kita, kita tidak sanggup menghadapinya.
Karena memang sering kita merasakan tumpuan hidup kita tidak ada lagi. Tetapi firman Tuhan katakan pada saat ini bahwa kamu jangan takut menghadapi apapun yang datang secara tiba-tiba. Bahwa kebinasaan orang fasik juga jangan pernah takut. Apapun itu yang datang terhadap hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Dia akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita katakan sekarang ini? Mungkin kita sepakat bahwa satu hal yang paling kita takuti adalah kematian. Bahwa semua orang pasti takut dengan kematian. Dan musuh yang paling berat dalam hidup kita ini harus kita katakan adalah kematian. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Bahwa kematian tidak bisa dijangkau oleh manusia. Sekalipun manusia menginginkan kematian, bisa saja itu tidak terjadi. Tetapi sekalipun manusia tidak menginginkan kematian, kalau Tuhan menyatakan, maka itu akan terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, maka bisa kita katakan bahwa kematian adalah musuh yang paling berat. Tetapi harus kita katakan, sudah banyak cara-cara yang membuat kita menghadapi kematian. Tidak ada satu ukuran, tidak ada satu patokan. Lalu kita tidak bisa katakan harus sakit dulu baru mati. Oh tidak, karena memang ada mati yang tiba-tiba. Ada yang meninggal ditabrak, atau ada mati tidak tahu apa sebabnya. Oleh karena itu kekejutan yang terjadi dalam hidup kita, sehingga sering kita membuat hidup ini merasa ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih, apapun yang membuat kita takut, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, yakinilah bahwa jadikan Tuhan menjadi sandaranmu. Ketika Tuhan kita jadikan sandaran dalam hidup ini, maka Dia akan menghindarkan kita dari jerat kaki kita. Dia akan menopang kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah kuat, Dia adalah perkasa, dan bahkan Tuhan adalah super power dalam hidup kita. Yakini itu hal dalam mengikuti, dalam menjalankan, dan bahkan melanjutkan segala hidupmu. Andalkan selalu Tuhan. Dia akan membuat yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa masih banyak hal yang terjadi dalam hidup kami ini yang bisa membuat kami takut, yang bisa membuat kami ragu dalam hidup ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan sia-sia. Untuk itu ajar kami agar kami menjadikan Tuhan menjadi sandaran kami. Kalau Tuhan menjadi sandaran kami, kami akan Engkau tuntun dan Engkau akan hindarkan segala jerat dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Baiklah kami melanjutkan segala perjalanan hidup kami, tapi jangan Engkau tinggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Selalu Tuhan menyertai kami agar kami mendatangkan sukacita yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom.